Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, abang-abang kami semua di sini, mitra kami, dan kami mengucapkan permohon maaf ini. Mungkin tempatnya atau situasinya kurang pas, berpanas-panasan kita di sini seperti yang abang sampaikan tadi. Oke. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih nih atas informasi lah ini sama kami kan. Informasi bahwasanya ada permasalahan sebelumnya yang dialami orang abang-abang. Nah, tujuan kami juga, kehadiran kami di sini untuk merespon, untuk menampung, untuk mengakomodir apa keluh kesahnya, apa permasalahannya. Tadi juga sudah diskusi kita singkat sama abang ini, kalau memang menyangkut terkait dengan ada laporan, ini saran kami tadi, kita coba sama-sama ke Wasidik. Jadi Wasidik ini adalah yang mengawasi. Nantinya Wasidik mungkin bisa menghubungi atau berkomunikasi dengan penyidik yang menangani perkaranya langsung. Kalau memang ada kendala-kendala apa, mungkin kendalanya bisa kita selesaikan atau orang abang berikan solusinya. Itu dia. Nah, di sini juga kan hadir pelapor langsung. Nah, jadi kami bisa menampung, bahkan nanti informasi-informasi lagi terkait dengan perkara ini, permasalahan ini bisa kami teruskan atau kami sampaikan ke penyidiknya. Bang, kalau bisa ya, gantian waktu pas bang. Karena pada saat kejadian beliau selalu telepon lagi ada urusan. Setelah kejadian baru datang. Baik bang, kalau itu nanti kami sampaikan ke pimpinan, artinya kehadiran orang abang di sini juga selain menanyakan tindak lanjut dari laporannya juga meminta supaya Kapolsek, iya. Kapolsek kita sampaikan bang, kita sampaikan. Baik, kita tampung bang, kita sampaikan ke pimpinan bang. Nah, lanjut ke yang tadi bang, kira-kira gimana nih? Kami sudah hadir ini, kita sudah ketemu nih. Kira-kira apakah masih perlu kita sama-sama ke Wasidik atau hanya kami catat, kami tampung, kami sampaikan nanti ke pimpinan bang? Naik aja bang, naik aja langsung ke Wasidik. Boleh perkenalkan abang? Baik. Nah, Jadi kami bisa tahu. izin memperkenalkan diri, saya Ibda Siregar dari Ditreskrimum. Kebetulan saya yang bertugas piket hari ini, sehingga ketemulah sama orang abang-abang sekalian, rekan-rekan mitra sekalian. Bang, terkait laporan bang, laporan kan minimal ada alat bukti dan dua orang saksi, katanya pelaku kan. Jadi alat bukti sudah lengkap, pelaku sudah ada, kita sudah melapor, tapi sudah lengkap semua. Tapi oknum pelaku ini belum bisa ditangkap. Izin bang, kalau masalah materi perkara nanti kita diskusikan atau Wasidik nanti yang mungkin lebih enak mengecek ke sana. Makanya tadi saya sarankan sama orang abang, sudah kepala datang ke sini, kita sudah ketemu, kami akomodir permasalahannya. Alangkah baiknya, itu tadi saran kami, kalau berkenan 1-2 orang ikut biar kita sampaikan ke Wasidik, karena Wasidik memang tugasnya mengawasi. Nah, Biar jelas kan. baik, terima kasih Pak Ibda Siregar sudah datang ke sini sebagaimana disampaikan yang piket di Reskrimum. Jika pun tadi permintaan kami disampaikan di sini, itu sudah bagian daripada yang disampaikan oleh abang. Jadi kalau misalnya kita mau ke dalam boleh, tapi tunggu ada kuasa hukum korban pak. Jadi kuasa hukum harus ikut, karena ini bicara masalah hukum juga, nanti korban juga ikut ya. Jadi sambil kita komunikasi, kita akan komunikasi dengan kuasa hukum. Kenapa kami lakukan itu? Karena ini proses hukum, maka kita harus sesuai dengan kaidah hukum. Seperti itu Pak. Ya. Mungkin ada lagi dari kawan-kawan? Ada lagi teman dari abang-abang. Kita tunggu kuasa hukum lah. Oke, jadi ini dari saya, pesan saya, dan juga ruh dan hatinya jurnalis itu kami tahu Pak, seperti apa semua ini. Tadi tuntutan kami sudah jelas di situ, ya sudah jelas. Jangan nanti pihak kepolisian main-main. Maaf aja, memang ini sedikit Pak. Ini sesi pertama, bahkan aksi yang berikutnya akan kami lakukan kalau pelaku tidak ditangkap-tangkap. Nah, itu masalahnya Pak. Kalau misalnya polisi mohon maaf masih main-main, sepele misalnya nih contoh, kalian sepele dengan kan, nggak apa-apa, silakan usah ditangkap. Ya kami akan melakukan aksi lebih besar.
Ya kami tidak mengancam. Ini kami tegaskan bahwa teman-teman juga di daerah sudah komunikasi. Tapi kami bilang apa? Tahan. Karena kita ini pertama. Walaupun 1-2 orang kami hadir, tentu ini aspirasi pasti Polri akan mendengarkan. Kami optimis itu, Pak. Masalah aspirasi akan didengar. Makanya segera ditangkap para pelaku. Bahwa apa? Bahwa memang ini sudah seminggu, Pak. Sudah seminggu. Sudah 1 minggu lebih. Saksi semua sudah dipanggil. Saya juga salah satu saksi ada di lokasi dan juga menyaksikan langsung tindakan itu. Ya saya juga marah gitu loh. Ini mana ini polisi ini? Bagaimana ini polisi ini? Kan begitu. Kami selama ini bermitra dengan Polri loh. Apa mau perang-perangan atau mau saling benci-bencian? Kita kan tidak. Ya jadi tolong itu segera ditangkap supaya hati kami pun tenang, tidur pun kami tenang di rumah. Itu aja Pak, terima kasih. Tadi saya jelaskan tadi kita perwakilan dari masa aksi diminta ketemu ke PCS Wasidik Greenmu. Dalam penjelasan kepada kita, dia masih menyalahkan kita menuntut agar pelaku ditangkap hari ini yang melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap Bang Elin belum bisa ditingkatkan karena laporan baru 7 hari. Jadi saya sampaikan tadi, Bu, bukan itu yang kami tuntut hari ini. Yang kami tuntut hari ini, copot Kapolsek, periksa Kapolsek, periksa oknum-oknum di Polsek Patumba yang terlibat membackingi PT UG. Karena aksi warga kemarin yang diliput kawan-kawan hingga akhirnya kawan-kawan wartawan menjadi korban intimidasi dan penganiayaan, itu disaksikan langsung di depan, di hadapan petugas pengamanan aksi warga dari Polsek Patumba. Jadi kalau seperti ini jawaban Ibu, aksi kami hari ini Ibu kerdilkan kembali, bukan itu kita bilang. Jadi kami mintalah Bu, dijumpakan sama Kabid Propam. Kalau Kapolda nggak ada, Wakapolda. Kalau nggak Kabid Propam jangan Ibu, yang pangkatnya sama dengan Kapolsek. Yang diteleponnya cuma penyidik, Bancin, bukan Kapolsek, karena pangkatnya sama dengan Kapolsek. Jadi ini Bu, kami dipanggil ke dalam bukan menyelesaikan, tapi mengkerdilkan. Kita bilang tuntutan kami jelas. Waktu aksi warga yang diliput media, ada petugas kepolisian abai sama tugasnya untuk menjaga warga yang sedang demonstrasi dan kawan-kawan wartawan yang sedang meliput. Ya, dia tadi bilang, ya kalau saya nggak mampu menjawab keluar, kami akan aksi lagi Bu. Ya silakan katanya. Jadi kawan-kawan, kita aksi lagi sampai kita dijumpakan dengan Kabid Propam dan Kapolda. Setuju? Setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Bang. Kami hanya sedikit, cuma lihat besok mungkin mendunia tulisan kami Pak. Pasti yang kami tuju pening. Mudah-mudahan Pak. Yang kami sedikit, cuma tulis kami yang lebih banyak daripada ini lagi. Percayalah sama kami Pak. Dan semua di sini, kami rasa di sini bermitra Penmas semua nih Pak. Selalu ikut di grup Penmas. Dan saya, jujur saya katakan, saya udah belasan tahun. Bukti-bukti banyak sini Pak, yang tahu tentang saya di Patumba itu. Jadi, maaf kakak Pak. Jarum jatuh pun saya tahu di Patumba itu kayak mana Pak. Jadi kalau ya masih bermitra Pak. Iya. Jadi saya katakan lagi, kalau boleh ini masih baik Pak Paider yang jadi Kapolsek, mungkin ini udah tuntas Pak. Iya. Karena cukup baik hubungan dengan Iya. jurnalis Pak. Paider selalu bangga. Pak Daulat Komora, telat. Konfirmasi aja pun sulit, konfirmasi masalah kasus. Kami resmi yang baru ini Pak. Konfirmasi aja pun Saya ada bukti Pak, mau konfirmasi aja Kak. Nggak dibalas ini. nggak balas. Iya, sulit. Telat. Konfirmasi aja pun sulit kasus. Kan reskrim. Seharusnya mereka itu udah nomor ini jawab aja Pak. Iya. Ini tak begini. Nah. Lebih enak kami Pak. Nah. Dan kami nggak salah sangka gitu Pak. Iya. Jadi kalau mereka nggak punya musuh, kami juga bisa menganggap Polri musuh juga Pak. Tapi dengan tulisan Pak ya, bukan dengan fisik. Kami nggak kuat. Bapak punya senjata. Kami hanya
hanya punya pena Pak. Pena. Iya. Iya, pulpen. Sekarang HP ketua. HP. Kalau Bapak tanya di sidang ke sini ada berapa orang yang kenal dengan saya Pak. Bahkan mereka udah mengecap saya sebagai wartawan ini. Tanya sendiri lah Pak. Di sini ada berdinas, ada yang tidak. Jadi kami mohon pelaku cepat ditangkap Pak. Itu aja kami minta Pak, dan cepat-cepatnya. Agar supaya jangan terulang lagi kekerasan terhadap jurnalis Pak. Kami saya itu mengatakan jurnalis, semua jurnalis ini Pak, bukan saya aja. Jadi saya mohon lagi ya, kami tunggu kesempatan kami untuk bertemu dengan PH kami untuk bisa bertemu dengan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bang, ada 2 orang bang. Pak, sebentar Pak, izin Pak ya. Terima kasih. Kalau memang ada yang akan menemui kami tadi meminta Kapolda hadir di sini. Kami minta, oke, kalau memang ada perwakilan, kami orang lapangan Pak, sampaikan di sini. Gak usah bawa ber-AC kami. Ya, sampaikan di lapangan ini. Karena kami orang lapangan, maka bapak kepolisian yang mau mendengarkan aspirasi kami sampaikan di sini supaya dunia tahu apa yang menjadi jawaban dari pihak kepolisian ketika wartawan jurnalis ini meminta keadilan. Ya. Jadi Bang, hasil demo tadi Bang, kenapa bisa sampai ke Propam Polda Sumut? Selamat sore rekan-rekan media. Hari ini seperti teman-teman media saksikan, kawan-kawan media tadi ada melakukan aksi di Polda Sumatera Utara di depan pintu gerbang masuk utama. Jadi setelah beberapa jam berlangsung, ada 2 kali proses penerimaan, diterima sekali mentah, malah kita disalah-salahkan. Yang penerimaan kedua langsung ke Subdit Paminal yang menerima setelah mendengarkan aspirasi kita, tuntutan aksi damai yang hari ini dilakukan ke media. Kemudian dijelaskan mereka biar ada titik masuk mereka menjawab tuntutan kita terkait copot Kapolsek, lindungi wartawan yang sedang bekerja, usut oknum-oknum polisi yang membackingi UG. Langsung dijawab dengan kita diarahkan dan dikawal langsung tadi untuk membuat pengaduan ke Bitpropam Polda Sumatera Utara. Ini di tangan saya. Siapa yang kita laporkan Bang? Jadi tadi setelah hasil konsultasi dan istilahnya apa namanya, konseling, diputuskan bahwa yang diadukan adalah Kapolsek Patumba, dalam hal ini Kompol Daulat Simamora SH dan kawan-kawan. Jadi laporannya itu apa, yaitu bahwa kita media, mewakili media, pelapor keberatan terhadap terlapor atas pembiaran terjadinya penganiayaan dan perintangan yang dilakukan oknum preman di Jalan Pertahanan Desa Patumba Kampung, Kecamatan Patumba, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di depan pintu masuk pabrik sarung tangan PT Universal Globe tanggal 6 Oktober 2025, di mana pada saat itu pelapor meliput adanya unras dari warga terdampak bau busuk limbah cangkang. Harapan kita Bang? Ya, jadi harapan kita nanti bisa ditambahin oleh Bang Elin sebagai korban penganiayaan dan enggak terkait dengan laporan ini Bang. Ya, harapan kita Bang ini segera ditindaklanjuti. Tadi alasan kenapa kita disuruh buat pengaduan ini supaya ada titik masuk Paminal, dalam hal ini Bitpropam, untuk segera memanggil ataupun mendatangi pihak Polsek Medan Area. Seperti sama-sama diketahui tadi, Polsek Patumba, Polsek Patumba, supaya bisa memanggil dan melakukan tindakan hukum terkait Kapolsek. Terus tadi sudah dijelaskan di sebelum itu, sebenarnya mereka udah tahu ada pelanggaran dilakukan, makanya mereka bersepakat dalam hal ini Bitpropam supaya bisa melakukan tindakan. Penting ada pengaduan ini, makanya diarahkan tadi buat pengaduan. Kita udah serahkan tadi dalam bentuk flashdisk yang isinya video-video di mana Bang Elin sebagai korban penganiayaan dan saudara Dedi intimidasi sudah kita berikan tadi.
Tuh. Jadi nomor surat penerimaan surat pengaduan, jadi surat penerimaan surat pengaduan Propam nomor SP2 garing 192 garing 10 2 garing 2025 garing Subbagian Duan. Gitu. Rekan-rekan. Terima kasihlah hari ini sudah mendukung aksi ini sampai ke titik ini. Oke.